Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas C ingin mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami mengenai simulasi Steel University, di mana dengan judul TINB Low Carbon Steel for Carbonies. Selanjutnya ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Davin dengan NPM 2301, kemudian ada Robi dengan 23040, kemudian ada Bill Vigo dengan NPM 2355, kemudian ada Indi Amelia dengan NPM 2358, kemudian ada Alun dengan NPM 2381, kemudian ada Tarisa dengan NPM 23105. Baik, selanjutnya ada outline pembahasan yang akan dibahas dari kelompok kami, yaitu yang pertama karakteristik produk, kemudian ada target komposisi kimianya, kemudian desain bahan baku, ada juga desain progres EAF, kemudian dilanjut dengan secondary proses, kemudian flowchart operasi, dilanjut dengan hasil simulasinya, kemudian yang terakhir itu analisis. Nama saya Nurul Sadia. Selanjutnya yaitu karakteristik produk. Pada proyek ini, produk yang kami pilih adalah TNB Ultra Low Carbon Steel. Baja ini termasuk ke dalam kelompok interstitial free steel, yaitu baja dengan kandungan karbon yang sangat rendah dan dipadukan dengan unsur titanium serta niobium. Alasan penambahan titanium dan niobium adalah karena kedua unsur ini akan mengikat atom karbon dan nitrogen bebas, membentuk karbida dan nitrida yang stabil. Dengan demikian, tidak ada lagi atom interstitial yang dapat menyebabkan strain aging atau penurunan sifat mekanik selama pemakaiannya. Akibatnya, mikrostruktur baja menjadi lebih stabil. Baja ini memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, formability atau kemampuan pembentukannya sangat baik sehingga cocok untuk proses deep drawing dan stamping. Kedua, kualitas permukaannya halus sehingga menghasilkan panel bodi kendaraan dengan finishing yang baik. Selain itu, baja ini memiliki kemampuan las yang tinggi serta kombinasi sifat ringan, kuat, dan tangguh sehingga sangat sesuai digunakan pada industri otomotif modern. Meskipun memiliki banyak keunggulan, produk TNB Ultra Low Carbon Steel juga menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi industri otomotif, tuntutannya semakin tinggi karena adanya regulasi emisi yang semakin ketat, perkembangan kendaraan listrik, serta kebutuhan material yang ringan namun tetap memiliki kekuatan dan kemampuan pembentukan yang baik. Sementara itu, dari sisi proses pembuatan baja, tantangannya adalah memperoleh bahan baku berkualitas, meningkatkan efisiensi energi, mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, serta hidrogen hijau, serta kebutuhan investasi teknologi yang cukup besar. Karena itu, solusi yang dipilih adalah mengembangkan baja emisi rendah yang tetap mampu memenuhi kebutuhan kekuatan, ketangguhan, formability, dan efisiensi proses manufaktur. Alasan utama kami memilih TNB Ultra Low Carbon Steel adalah karena material ini sangat sesuai untuk aplikasi panel bodi kendaraan. Kandungan karbon yang sangat rendah membuat baja menjadi lebih ulet dan mudah dibentuk menjadi geometri yang kompleks melalui proses stamping maupun deep drawing. Selain itu, baja ini memiliki kemampuan pengelasan yang baik sehingga mempermudah proses perakitan kendaraan. Penambahan unsur titanium dan niobium juga berfungsi mengikat karbon dan nitrogen bebas sehingga sifat mekanik tetap stabil dan tidak mudah mengalami strain aging. Dengan kombinasi sifat tersebut, material ini menjadi salah satu pilihan utama untuk industri otomotif. Selanjutnya yaitu target komposisi yang harus dicapai. Sebelah kiri merupakan literatur dengan karbon 0,04%, niobium 0,02%, titanium 0,01%. Dan sebelah kanan yaitu target simulasi yang harus dicapai dengan karbon minimal 0,05%, maksimal 0,1%, dan niobium 0,03%, titanium 0,035%. Karena produk yang dipilih adalah ultra low carbon steel, maka target utama kami adalah menghasilkan kadar karbon yang sangat rendah agar diperoleh sifat formability yang tinggi. Selain itu, kandungan titanium dan niobium ditetapkan pada kadar yang cukup untuk mengikat seluruh karbon dan nitrogen bebas, sehingga baja benar-benar memenuhi karakteristik interstitial free steel. Unsur mangan tetap dipertahankan dalam jumlah yang sesuai karena berfungsi meningkatkan kekuatan serta membantu mengikat sulfur. Sementara itu, unsur-unsur pengotor seperti sulfur dan fosfor harus ditekan hingga serendah mungkin karena dapat menurunkan kualitas permukaan, kemampuan pembentukan, dan sifat mekanik baja. Dengan target komposisi tersebut, diharapkan produk akhir memiliki kualitas permukaan yang baik, mudah dibentuk, memiliki kemampuan las yang tinggi, serta memenuhi spesifikasi baja otomotif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai desain bahan baku. Bahan baku utama yang kami gunakan itu ada number one bundle sebanyak 83 ton yang memiliki kadar karbon sebesar 0,08%. Material ini dipilih karena memiliki scrap dengan kualitas tinggi, memiliki kandungan residu yang rendah, komposisi kimianya relatif stabil, dan lebih ekonomis dibandingkan penggunaan bahan baku besi primer secara penuh. Lalu ditambahkan 7 ton DRI yang memiliki kadar karbon sebesar 2,45%. Fungsi utama DRI adalah sebagai sumber besi murni yang memiliki kandungan unsur pengotor lebih rendah
baja dibandingkan scrap. Dengan adanya DRI, akumulasi unsur residu seperti tembaga dan timah dapat dikurangi, sehingga kualitas baja menjadi lebih terkontrol. Kemudian, kami menggunakan fine scrap sebanyak 78 meter kubik. Fine scrap ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan material dengan memanfaatkan potongan-potongan scrap berukuran kecil yang masih memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat menekan biaya produksi. Lalu ditambahkan 500 kg limestone dan 2.500 kg dolomite sebagai flux. Limestone ini berfungsi membentuk slak basah yang mampu mengikat unsur pengotor seperti fosfor, sulfur, dan oksida. Sedangkan dolomite berfungsi untuk meningkatkan kandungan MgO pada slag sehingga slag menjadi lebih stabil dan mampu melindungi lapisan refractory furnace dari kerusakan akibat temperatur tinggi. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain proses electric arc furnace. Proses ini dimulai dengan memasukkan first bucket, yaitu 43 ton number one bundles, dan 7 ton DRI ke dalam furnace dengan daya sekitar 120 mW. Pengisian ini dilakukan secara bertahap agar terbentuk molten pool, yaitu logam cair yang akan membantu mempercepat pencairan scrap berikutnya. Setelah sebagian material mencair, dilakukan penambahan flux, yaitu limestone dan dolomite. Kedua material ini akan membentuk slag basah yang berfungsi menyerap unsur pengotor seperti fosfor dan sulfur, serta melindungi refraktori selama proses peleburan berlangsung. Selanjutnya, penambahan second bucket yaitu 40 ton number one bundles hingga seluruh scrap mencair. Tahap berikutnya yaitu ada penambahan oksigen blowing dengan laju sekitar 150 nanometer kubik per menit. Injeksi oksigen ini bertujuan melakukan dekarbonisasi, yaitu menurunkan kadar karbon hingga sesuai spesifikasi ultra low carbon steel. Selain itu, oksigen juga mengoksidasi silikon dan fosfor, sehingga unsur-unsur tersebut dapat dipindahkan ke dalam slag. Reaksi oksidasi ini juga menghasilkan panas tambahan, sehingga konsumsi energi listrik dapat berkurang. Nah, pada desain ini tuh nggak dilakuin carbon injection karena target produk adalah ultra low carbon steel. Penambahan karbon justru akan meningkatkan kadar karbon sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi baja yang diinginkan. Lalu slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai alloying dan tapping. Pada desain ini digunakan unsur mangan sebagai paduan utama. Mangan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengikat sulfur sehingga mengurangi resiko terjadinya kerapuhan pada temperatur tinggi. Selain itu, mangan juga dapat meningkatkan kekuatan tarik, ketangguhan, dan kemampuan pembentukan baja. Tahap terakhir yaitu tapping merupakan proses menuangkan baja cair dari electric arc furnace ke dalam ladle untuk dilanjutkan ke proses secondary metalurgi. Temperatur tapping ditargetkan berada pada kisaran 1665 hingga 1695 derajat Celcius. Temperatur ini dipilih agar baja tetap berada dalam kondisi cair selama proses transfer dan mampu mengompensasi kehilangan panas yang terjadi selama pemindahan. Sehingga proses penurunan lanjutan serta pengaturan komposisi kimia di ladle dapat dilakukan secara optimal. Baik, terima kasih Taris atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Belvio Carter Sarira dengan NPM 33342300055. Nah, setelah proses AFF selesai, baja cair akan dipindahkan ke ladle untuk menjalani rangkaian secondary steelmaking. Nah, ada beberapa proses yang sangat kita jadikan titik kritis untuk mencapai komposisi akhir yang kita inginkan dengan kebersihan baja yang tinggi. Ada 3 proses, yaitu alloy addition, desulfurisasi di ladle furnace, serta sintesis basic slag CaO. Nah, di penambahan alloy addition tuh penambahan Ti dan titanium dan Nb dilakukan di ladle furnace. Nah, bukan di EAF karena di ladle furnace akan memberikan kontrol temperatur yang lebih presisi serta homogenisasi komposisi yang lebih baik. Nah, slag basah ketika ditambahkan di sini akan melindungi permukaan baja cair dan reoksidasi selama pengadukan. Nah, selanjutnya ditambah proses desulfurisasi dilakukan dengan kombinasi sintesis slag dan argon sintering dan digunakan untuk membinakan sulfur dari baja cair ke dalam slag. Nah, slag basah nanti itu akan mengikat sulfur menjadi senyawa yang stabil. Sementara eh, ditambahkan injeksi pengandukan argon itu untuk mempercepat transfer sulfur antar fase. Nah, yang terakhir ada sintesis basic slag, slag berbasis CaO untuk mendukung desulfurisasi dengan menjaga kadar sulfur serendah mungkin, walaupun sulfur pada TINB itu TINB ultra low carbon itu relatif rendah, slag basah tetap diperlukan. Nah, hal itu digunakan untuk memastikan bahwa sulfur di bawah spesifikasi
dan mengurangi inklusi sulfida yang berdampak pada kualitas permukaan baja. Selanjutnya, cleanness control. Kebersihan baja atau steel cleanness adalah salah satu parameter kualitas terpenting untuk TNB ultra low carbon steel aplikasi otomotif. Nah, diperlukan ada beberapa kontrol seperti kontrol desulfurisasi, kontrol inklusi, serta argon steering. Nah, ini digunakan memiliki fungsi masing-masing seperti desulfurisasi, slag basa nanti akan mengikat sulfur, terus transfer sulfur baja akan menjadi slag, eh, target kami sulfur akhir tuh serendah mungkin. Idealnya itu di bawah 0,01%. Selanjutnya kontrol inklusi. Inklusi non-metal seperti Al2O3, SiO, dan sulfida dapat menjadi titik dari inisiasi retak. Nah, selama proses stamping maupun deep drawing. Untuk itu, kita mengandalkan dua mekanisme, yaitu pertama seperti slag bersih yang menyerap inklusi yang mengambang di permukaan. Nah, kedua, flotasi inklusi melalui pengadukan argon yaitu kualitatif via argon digunakan untuk gelombang argon nanti itu akan membawa partikel inklusi naik sehingga kualitas permukaan akan menjadi lebih baik dan seperti inklusi tadi itu akan terserap ke dalam slag. Yang terakhir argon stir. Nah, dalam argon stir digunakan itu ada dua stasiun berbeda. Pertama argon stir station, yang kedua ada ladle furnace. Nah, tujuannya yaitu untuk di air stir station untuk samakan temperatur dan komposisi pasca tapping, sedangkan di ladle furnace digunakan untuk homogenisasi TINB, efisiensi desulfurisasi serta pengangkatan inklusi. Nah, hal ini akan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi desulfurisasi sehingga akan menguntungkan eh, pabrik serta akan meningkatkan kualitas dari produk baja itu sendiri. Saya India Amelia dengan NPM 2358 akan menjelaskan mengenai alur proses EAF dalam pembuatan TINB Ultra Low Carbon Steel untuk bodi mobil. Hal yang pertama kami lakukan adalah pemilihan steel grade, yaitu TINB Ultra Low Carbon Steel for car bodies. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan scrap. Scrap yang kami pilih adalah nomor 1 bundles sebanyak 83 ton dan direct reduction iron sebanyak 7 ton. Mengapa kami memilih nomor 1 bundles? Karena memiliki kandungan karbon yang rendah dibandingkan dengan nomor 2 bundles, yaitu paling rendah sekitar 0,08%, sehingga dapat mencapai target utama ultra low carbon steel. Kemudian memiliki komposisi unsur yang mendekati target steel grade, sehingga diperlukan sedikit penambahan unsur paduan untuk memperoleh komposisi akhir yang diinginkan. Kemudian kandungan unsur pengatur seperti fosfor dan sulfura juga sedikit, yakni 0,01%, sehingga kualitas bajanya lebih baik. Mengingat karena ini untuk aplikasi otomotif, bodi mobil perlu keuletan, ketangguhan, dan kualitas permukaan yang tinggi, dan dari segi biayanya juga lebih ekonomis apabila dibandingkan beberapa jenis scrap lain. Kemudian berikutnya adalah direct reduction iron. Kenapa dipilih direct reduction iron? Karena memiliki kandungan unsur TI dan NB yang diperlukan untuk mencapai target dari TINB Ultra Low Carbon Steel ini. Kemudian kenapa ditambahkan 7 ton? Karena kandungan karbonnya cukup tinggi, yakni sekitar 2,4%. Dan penambahannya tidak terlalu banyak, karena mengingat peningkatan karbonnya itu akan membutuhkan proses dekarbonasi yang lebih intensif. Berikutnya ada juga scrap yang sejenis dengan DRA, yaitu internal low alloy. Kenapa tidak dipilih? Karena harganya lebih mahal. Kemudian kandungan TI dan NB juga lebih rendah dibandingkan direct reduction iron. Kemudian keuntungan penurunan karbon tidak terlalu signifikan dibandingkan DRI apabila mempertimbangkan biaya dan kontribusi unsur paduannya. Mengapa 83 ton nomor 1 bundles dan 7 ton DRI? Karena mengingat target massa bajanya itu 90 ton sesuai dengan spesifikasi simulasi. Dan perlu menjaga kandungan kadar karbonnya lebih rendah, tetap relatif rendah sehingga proses dekarbonasi dapat dikendalikan. Kemudian juga mempermudah pencapaian target komposisi ultra low carbon steel dengan penambahan unsur TI dan NB. Setelah itu, scrap dituangkan ke dalam bucket. Bucket pertama diisi hingga full, yakni terdiri dari 43 ton
nomor 1 bandel dan 7 ton DRI, kemudian sisanya dimasukkan ke dalam bucket nomor 2 dengan komposisi 40 ton nomor 1 bandel. Kemudian dimulailah proses simulasinya. Yang pertama adalah dengan melakukan peleburan dalam EAF dengan cara menambahkan atau menuangkan bucket secara bertahap. Yang pertama adalah bucket 1 dilebur hingga cair atau meleleh, kemudian ditambahkan bucket yang kedua sambil mengatur daya untuk meleburnya. Kemudian barulah ditambahkan aditif atau injeksi gas oksigen hingga targetnya tercapai. Seperti misalnya apabila ingin menambahkan mangan, ditambahkan low karbon ferromangan sebanyak 190 kg, kemudian ditambahkan flux untuk menjaga target select basicity yaitu dengan dolomite dan batu kapur. Kemudian untuk menurunkan kadar karbonnya dilakukan injeksi oksigen dengan flow 150 Nm3 per menit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses secondary steel making-nya. Jadi hot metal yang ada di EAF itu di-tapping untuk dilanjutkan ke proses steel making. Kemudian setelah tapping akan ada proses desulfurisasi. Namun karena TINB ultra low carbon steel ini sudah mencapai target sulfur yang ditentukan, maka tidak diperlukan lagi proses desulfurisasi, namun lanjut ke proses dekarburasi untuk mengurangi kadar karbon di dalam recirculating degauser. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam ladle furnace, di mana kita perlu untuk menambahkan aditif sembari menaikkan suhu dari hot metal tersebut. Aditif yang ditambahkan disesuaikan dengan target yang belum tercapai. Misalnya apabila kandungan Ti, fosfor, kemudian niobium, boron itu belum mencapai target, maka bisa ditambahkan titanium, kemudian ferrofosfor, ferroniobium, dan ferroboron. Kemudian di proses ladle furnace ini apabila oksigennya masih terlalu tinggi, kandungan oksigen masih terlalu tinggi, dapat ditambahkan aluminium pebbles. Kemudian habis itu apabila kandungan Si-nya kurang, kemudian kandungan Mn-nya kurang, itu dapat ditambahkan dengan menggunakan FeSi75 dan high purity ferromangan. Kenapa dipilih high purity ferromangan dan FeSi75? Karena kandungan karbonnya sedikit, namun kandungan Si dan mangannya itu cukup besar. Kemudian di dalam ladle furnace ini juga kita dapat menambahkan aliran gas argon sembari meningkatkan atau menaikkan suhu dari hot metal tersebut. Aliran gas argon ini dapat secara tidak langsung mengurangi inklusi dengan cara gas argon diinjeksikan ke dalam baja cair untuk menghasilkan pengadukan yang menghomogenkan temperatur dan komposisi baja, dan pengadukan ini meningkatkan kontak antara baja cair dan slag serta membantu inklusi non-logam bergabung menjadi partikel yang lebih besar sehingga lebih mudah mengapung ke permukaan yang diserap oleh slag. Dengan demikian, penggunaan argon berkontribusi terhadap peningkatan kebersihan baja dan kualitas produk akhirnya. Kemudian proses reheating ini dapat berperan ketika sedang menambahkan aditif, karena biasanya ketika sedang menambahkan aditif itu dapat menurunkan suhu dari hot metalnya. Jadi perlu dinaikkan di ladle furnace ini. Apabila setelah semua target unsurnya tercapai, suhunya juga tercapai, barulah dapat dipindahkan ke slab caster. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Robi Hafiz Alvareza dengan NPM 2340. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil simulasi dari Steel University yang sudah kami lakukan. Nah, di sini bisa terlihat di event log bahwa yang pertama-tama kita memasukkan scrap basket yang berisi 43 ton number one bundles, 7 ton direct reduced iron atau DRI. Selanjutnya kita mencairkan menggunakan power sebesar 120 MW. Nah, setelah molten pool terbentuk pada menit 2:27 detik, kami melakukan flux addition berupa 2.500 kg dolomit dan 500 kg lime. Selanjutnya, kami memasukkan basket kedua yang berisi 40 ton scrap, lalu dilanjutkan dengan proses dekarburisasi menggunakan oxygen blowing.
dengan laju aliran sebesar 150 nm per menit. Melalui rangkaian powering dan oxygen blowing yang presisi ini, proses perubahan IAF berhasil diselesaikan dalam waktu total sekitar 1 jam 17 menit sebelum akhirnya masuk ke tahap tapping. Baik, selanjutnya merupakan pembahasan terkait grafik yang didapat dan juga hasil akhir yang didapatkan dari simulasi kami. Nah, kalau dari grafik itu bisa kita lihat kenaikan basa, bagaimana kita mengontrol basa, mengatur temperatur, dan lain-lain. Nah, untuk yang di kanan, ini tuh bisa dilihat bahwa saja final select composition kita menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana seluruh indikator utama mendapatkan tanda centang berwarna hijau alias sudah memenuhi standar industri. Di situ bisa terlihat bahwa kandungan FeO berada di angka 40,06%, masuk dalam batas aman, yaitu 10-50%. Kandungan MgO terjaga sangat ideal di angka 10,34%, dari target 8-12%. Selanjutnya nilai kebasaan atau basicity mencapai 1,57, yang ditarget itu sebesar 1,5 hingga 2,5. Nah, keberhasilan ini didasari oleh perhitungan yang sudah kami perhitungkan. Penambahan dolomit sengaja kami maksimalkan, yaitu sebesar 2.500 kg untuk mendongkrak nilai basicity sekaligus menyuplai kandungan MgO agar itu bisa mencapai target yang kita inginkan. Terus kandungan MgO itu tuh kita pasin dengan tidak menambah dolomit lagi, karena kalau kita tambah dolomit lagi nanti MgO-nya bakal melewati hasil. Tapi kalau basicity masih kurang, karena basicity masih kurang, kita menambahnya itu lime yang tidak menambah MgO sehingga mencapai target yang kita inginkan. Baik, di slide selanjutnya kita membahas terkait rincian biaya dan juga hasil kandungan akhir dari baja yang kita buat. Nah, total biaya produksi yang kita habiskan pada tahap IAF ini adalah sebesar $37.760 atau setara dengan 445,62 per metrik ton baja. Angka ini sangat kompetitif dan ekonomis dari yang kami tahu. Nah, di sisi kanan, teman-teman bisa lihat bahwa ada tabel liquid steel composition. Semua unsur kimia esensial, mulai dari karbon, silikon, mangan, fosfor, hingga sulfur, itu berhasil dikontrol dengan sempurna di bawah ambang batas maksimum dari toleransi dari IAF itu sendiri. Itu semua ditandai dengan adanya indikator centang hijau, terutama kadar karbon, yang berhasil kami tekan hingga level 0,0023% berkat optimasi dari oxygen blowing. Kondisi awal ini akan menjadi modal yang cukup baik sebelum material akan dipindahkan ke secondary steel making. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait secondary steel making. Di grafik ini tuh terlihat, itu tuh bisa kita lihat temperatur dari cairan baja yang mengalami penurunan pada saat tapping dari AF dan selama perjalanan transfer. Namun berhasil dinaikkan kembali secara presisi saat berada di ladle furnace melalui metode reheating dengan daya sekitar 20 MW. Selanjutnya kita akan membahas terkait event log. Simulasi sekunder ini kita mulai pada temperatur 1685 Celcius. Pada menit ke-6 lewat 43 detik, logam cair itu kita bawa ke recirculating degasser atau RH degasser untuk menjalani proses degassing dan dekarburisasi lanjut selama kurang lebih 26 menit untuk mengurangi kadar karbon, karena milik kita itu TNIB, jadi kadar karbonnya itu benar-benar kecil. Selanjutnya, pada menit ke-38, cairan baja itu kita pindahin ke ladle furnace. Disitulah kita tambahin kita melakukan alloy addition, yaitu memasukkan beberapa paduan seperti ferro, seperti FeMn, FeSi, AI Pebbles, FeB, FeNB, FeP, dan tentu saja logam titanium murni. Itu tuh untuk memenuhi standar-standar kandungan yang ada pada baja yang kita buat. Nah, di lembar selanjutnya kita akan membahas terkait lembar penilaian akhir dari simulasi secondary steel making yang telah kita lakukan. Di situ kita bisa lihat keberhasilan yang menurut kami udah sangat-sangat optimal, yaitu seluruh parameter target dipenuhi secara sempurna dengan status lolos verifikasi, atau yang bisa kita lihat itu centang hijau. Kita pertama ada karbon, itu berhasil dikunci pada angka 0,0023, itu masuk rentang target dari yang 0,0020 hingga 0,0040, yang nanti itu berarti udah masuk ke rentang target tersebut. Selanjutnya ada niobium, itu berada di angka 0,0210, yang ditarget itu sebesar 0,0100% hingga 0,0300%. Terus ada titanium yang berada di angka 0,0300% dari target 0,0200% hingga 0,0350%. Selanjutnya di bagian kanan itu ada parameter performa produk akhir yang cukup memuaskan. Waktu total pengerjaan sekunder itu ada di sekitar 1 jam 57 menit. Temperatur akhir saat casting berada di angka 1582, yang itu masuk ke rentang ideal yang ada di 155 hingga 1585. Dan yang paling menonjol di sini kita bisa lihat bahwa
Inklusi pengotor atau inclusion di dalam baja itu berkategori very low, alias sangat bersih. Produk ini siap dicetak di Slabcaster dengan kualitas mikrostruktur yang sudah memenuhi standar. Baik, selanjutnya itu ada analisis, di mana analisis ini menjelaskan mengenai target tercapainya, kemudian ada kegagalannya, kemudian ada tantangannya, kemudian ada perbaikan untuk depannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.